Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Hafiz Nur dari DKVA dengan NIM 210806502022. Saya akan menjelaskan tentang resume tugas 1. Desain grafis pertama kali dapat kita telusuri asal-usulnya dari waktu yang sangat lama. Lukisan pada dinding gua adalah hal yang memulai semuanya. Bagaimana cara masyarakat pada zaman dahulu menjelaskan bagaimana kehidupan mereka yang mereka salurkan melalui gambaran, lalu dilanjutkan dengan bagaimana masyarakat di seluruh dunia mengaplikasikan desain mereka sesuai dengan kebudayaan yang mereka lakukan, termasuk bagaimana mereka menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar mereka. Desain tak luput juga dari bagaimana para masyarakat menggunakan mereka untuk berbagai hal, seperti ketika Perang Dunia Kedua, desain seringkali digunakan sebagai media propaganda perang maupun sebagai propaganda di negara. Berkembangnya dunia menjadikan kegunaan desain desain media pemasaran. Semakin berkembangnya zaman menjadikan semakin luasnya jenis desain-desain yang ada saat ini. Desain tak hanya sebagai karya di atas kertas rata yang hanya dapat dilihat dari satu arah. Resume tugas 2. Aksara adalah sebuah sistem penulisan suatu bahasa dengan menggunakan simbol-simbol atau keseluruhan sistem tulisan. Pada awalnya, sistem simbol yang digunakan orang pada zaman dahulu berupa gambar-gambar binatang maupun senjata mereka. Bagaimana mereka menjelaskan kehidupan mereka melalui gambar tersebut. Lalu dengan semakin berkembangnya zaman, orang-orang mulai menggunakan simbol yang mereka setujui bersama. Penggunaan simbol-simbol ini berbeda dengan setiap daerah. Simbol yang digunakan masih terkesan sederhana dan masih berbentuk gambar-gambar tertentu. Lalu mereka pun mengaplikasikannya simbol-simbol tersebut dengan berbagai macam media yang ada seperti kayu, daun maupun batu. Semakin berkembangnya zaman menjadikan semakin berkembangnya aksara di dunia ini. Orang-orang mulai mengenal apa yang disebut dengan alfabet. Penggunaan alfabet yang universal ini terjadi karena orang-orang membutuhkan sesuatu yang dengan dapat menyatukan mereka. Meskipun penyebutan alfabet pada setiap negara berbeda antara lain satu sama lain, tetapi hal ini dipikir cukup untuk dapat menyatukan orang-orang antar negara. Sekian dan Hafiz Nur dari DKVA dengan NIM 210806502022 akan menjelaskan tentang resume tugas 3, yaitu grafis Renaissance dan desain grafis dan revolusi industri. Renaissance ini artinya adalah kebangkitan atau kelahiran kembali yang digunakan sebagai istilah di Eropa. Abad pembaruan atau Renaissance adalah kurun waktu dari abad ke-14 sampai abad ke-17 masih dalam sejarah Eropa. Kurun waktu ini merupakan masa peralihan pada abad pertengahan akhir ke zaman modern. Renaissance bermula seusai krisis abad pertengahan akhir dan berakhir dengan perubahan sosial besar-besaran. Resume keempat adalah desain grafis dan revolusi industri. Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan produksi massal, kota-kota di Eropa dan Amerika tumbuh pesat sebagai tujuan masyarakat yang mencari pekerjaan di pabrik. Siklus penawaran dan permintaan menjadi kekuatan di belakang perkembangan yang tanpa henti. Desain grafis memainkan sebuah peran penting dalam memasarkan produk pabrik. Tapi dengan semua teknologi baru ini, pendidikan dan literasi publik berkembang pesat dan kebutuhan akan bahan bacaan menjadi semakin penting dan disediakan secara luas. Pada abad ke-17 sampai 19, banyak tipe-tipe tipografi yang digemari oleh masyarakat, mulai dari slab serif sampai dengan word type. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Hafiz Nur dari kelas DKVA dengan NIM 210806502022 akan menjelaskan tentang resume 5, yaitu Arts and Craft Movement, Art Nouveau dan permulaan abad ke-20. Revolusi industri telah meningkatkan fabrikasi benda-benda secara massal yang merugikan nilai-nilai kekayaan.
Gerakan Arts and Craft Movement adalah reaksi terhadap kebingungan dan kegelisahan sosial, moral, dan artistik terhadap revolusi industri. Gerakan ini berusaha untuk mengatasi kehambaran dan kurangnya rasa kekayaan yang jujur pada barang yang diproduksi secara massal dengan cara mempertemukan nilai-nilai seni dan kriya. Hal ini melahirkan Renaissance perancangan buku pada akhir 1800-an. Gerakan ini menyokong kejujuran terhadap material dan kekayaan melalui bentuk-bentuk sederhana dan abad pertengahan dekorasi romantis dan tradisional. Hal ini dipandang sebagai sebuah penawaran reformasi ekonomi dan sosial dan dilihat sebagai fundamental anti-industri. Ketika abad ke-19 mendekati akhir dan abad ke-20 dimulai, para desainer lintas disiplin ilmu arsitektur, model grafis, dan produk mencari cara-cara baru untuk mengekspresikan diri mereka. Desain Art Nouveau berfokus pada menciptakan bentuk-bentuk baru daripada mengandalkan model-model historis di era Victoria. Tetapi di awal abad ke-20 menampilkan inspirasi baru lewat garis-garis lurus dan pengaturan ruang. Seniman seperti Elliot White, Carlos Rene Mackintosh, Margaret MacDonald Mackintosh, Joseph Hoffman, and Peter Behrens membawa perubahan yang luar biasa dan pengaruh yang sangat penting bagi para desainer masa kini. Frank Lloyd Wright adalah salah satu tokoh penting dalam era desain pada abad ke-20. Sampul halaman judul pada buku The House Beautiful dan struktur geometris disusun dengan kuat dan desain tekstur yang rumit. Lalu Charles Rene Mackintosh banyak berkontribusi pada desain interior, mebel, pola kain dan motif cetak. Lalu Talwin Morris, ornamen halaman dalam Red Leather, karya Shakespeare, dan penamaan Red Leather pada media ini dipresentasikan lewat simbolisasi warna dan garis. Ornamen hitam yang anggun dengan oval merah terdapat pada setiap judul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Hafiz Nur dari DKVA dengan NIM 210502022. Saya akan menjelaskan tentang resume tugas 7 tentang pengaruh seni modern. Dua dekade pertama pada abad ke-20 adalah masa pergolakan sosial, budaya, dan politik. Perang Dunia Pertama yang berlangsung antara 1914 dan 18 membawa perubahan yang sangat besar pada tradisi dan kelembagaan peradaban Barat. Kubisme analisis dikembangkan oleh Pablo Picasso dan Giorgio Braque menganalisis bidang-bidang sebagai subjek dari berbagai sudut pandang dan menggunakan persepsi unik untuk mengkomposisikan bidang-bidang geometris yang bersama. Kubisme sintesis lewat observasi, seniman menemukan bentuk tanda yang bukan representasi dari subjek, menggambarkan esensi sebuah objek dan dasar karakteristiknya dibandingkan tampilan keluarnya. Kubisme, bidang-bidang geometris pada patung, topeng, dan kain Afrika sangat mempengaruhi seniman kubisme. Pablo Picasso, seniman kubisme paling terkemuka. Sosok-sosok diabstraksi menjadi bidang-bidang geometri dan norma klasik. Wajah manusia terdistorsi. Perspektif menjadi ambigu dengan berbagai sudut pandang yang terlihat secara bersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Hafiz Nur dari DKVA dengan NIM 210806502 akan menjelaskan tentang resume 9 dan 10. Resume 9, Pictorial Modern and New Language of Form, atau biasa kita sebut dengan seni modern, merupakan karya seni yang dihasilkan dalam periode tentang antara 1860 sampai 1970-an dengan menggunakan gaya dan filosofi seni yang dihasilkan pada masa itu. Pada dasarnya, dunia seni modern berada dalam struktur
budaya sosial yang lebih luas sebagai hasil perkembangan dan dunia selama akhir abad ke-19. Meskipun karya-karya tertentu terkadang diberi label seni hanya untuk seni dan berusaha untuk menjauhkan diri dari kehidupan nyata, seni selalu merupakan ekspresi dari kondisi manusia seperti hanya nilai-nilai budaya lain yang terdapat di masyarakat. Salah satu karya yang paling terkenal dalam seni modern adalah The Beggar's Staff atau Para Pengemis. Kakak ipar James Fried and William Nicholson membuka sebuah studio desain periklanan pada tahun 1894, dan untuk melindungi reputasi mereka sebagai seniman yang baik, mereka menamakannya dengan The Baggerstaff Brothers. Mereka mengembangkan teknik baru yang kemudian disebut kolase. Tidak seperti Art Nouveau, para pengemis memulai awal baru desain lebih berfokus pada bentuk dan siluet berwarna yang kuat, terdapat bentuk organik dan dekoratif. Resume 10. New Language of Form. Pada saat setelah Perang Dunia Pertama, para cendekiawan desain semakin terkadang untuk membuat style-style baru yang bukan hanya untuk keindahan, melainkan adanya kegunaan dalam karya tersebut. Konstruktivisme adalah salah satu karya seni poster yang terkenal pada zaman ini. Seperti seniman Rusia di akhir ini 18 awal 1900-an menggunakan Cubist and Futurist. Pengaruh dalam mereka desain poster menolak gagasan seni demi seni, mengadopsi lebih sadar ekspresi sosial mereka, dan gaya konstruktivisme lebih condong ke elemen yang terutama geometris, persegi panjang, lingkaran, dan segitiga, menggunakan berbagai bahan seperti kayu, nilon, timah, karton, dan lain-lain. Banyak tata letak yang kuat, gaya diagonal dengan layout in your voice, tipografi. Selain style poster yang dipopulerkan pada zaman ini, ada juga style desain buku yang populer pada zaman ini, seperti The Stigel, didirikan pada Belanda oleh Tovon Desburg dan Piet Mondrian. Selain The Stigel, style Laszlo Moholy Nagy juga muncul pada zaman ini. Penyebaran halaman judul untuk 10 sampai 1927, printer sangat dalam terganggu dengan desain ini. Saya atas nama Hafiz Nur dari DKVA dengan NIM 21080650022 akan menjelaskan tentang resume 11 dan 12. Resume 11, Bauhaus dan tipografi baru dan New York School and Modern Movement in America. Bauhaus adalah sebuah sekolah seni dan desain di Jerman yang sangat berpengaruh, yang terkenal dengan keunikan gabungan antara seni dan teknik dalam produksi massa, yang dalam perkembangannya lebih dikenal sebagai nama sebuah gaya seni sendiri. Ide dari semua seni modern dan gerakan desain telah dieksplorasi, digabungkan dan diterapkan pada masalah fungsionalitas dan produksi mesin di sekolah desain Jerman bernama Bauhaus. Walter Gropius adalah seorang arsitek Jerman bernama direktur baru sekolah desain akhirnya bernama Bauhaus pada 12 April 1919. Filosofi tipografi baru, Gropius mencari kesatuan baru antara seni dan teknologi dengan berkolaborasi dengan generasi seniman dan dengan filosofi serupa. Visinya adalah bahwa desainer yang terlatih secara artistik dapat menghirup jiwa ke dalam produk masing-masing. Awalnya dimulai di Weimar, Jerman, menarik inspirasi dan ekspresionisme. Seorang guru Bauhaus menciptakan ukiran kayu berjudul Katedral in 1919. Tipografi juga mempengaruhi desain itu. Tugas resume ke-12, New York School and Modern Movement in America. Modernisme Amerika seperti halnya gerakan modernisme pada umumnya merupakan aliran pemikiran filosofis yang muncul dari meluasnya perubahan budaya dan masyarakat di era modernisasi.
Secara karakteristik, seni rupa modernis memiliki kecenderungan abstraksi, inovatif, estetis, futuristik, dan self-referensial. Ini termasuk seni visual, sastra, musik, film, desain, arsitektur, serta gaya hidup. Ia bereaksi terhadap historisme, konvensi artistik, dan pelembagaan seni yang mempengaruhi beberapa seniman modernisme, sementara yang lain skeptis terhadap pelukan teknologi. Modernisasi Amerika diuntungkan oleh keragaman budaya imigran. Seniman terinspirasi oleh budaya rakyat Afrika, Karibia, Asia, dan Eropa. Gerakan Amerika modernis adalah cerminan kehidupan Amerika di abad ke-20 dalam dunia industrialisasi yang cepat dan laju kehidupan yang cepat, mudah bagi individu untuk ditelan oleh luasnya hal-hal dibiarkan berkeliaran tanpa tujuan. Pekerja kelas menengah jatuh ke dalam posisi yang sangat mencolok, sebuah roda gigi yang terlalu. Dari BKVA dengan NIM 21080650022, saya akan menjelaskan tentang sejarah resume ke-13, yaitu International Typography Style and Postmodern Design dan Corporate Identity and Visual System. Ini dimulai pada tahun 1950-an di Swiss dan Jerman. Gaya termasuk kesatuan desain dicapai oleh organisasi asimetris pada grid yang dibangun secara matematis. Tipografi sans serif mengungkapkan semangat zaman yang lebih progresif. Ekspresi pribadi ditolak untuk lebih universal dan ilmiah, pendekatan untuk merancang pemecahan masalah, kejelasan dan ketertiban ideal. Ernest Keller, Theo Balmer, dan Max Bill adalah pelopor dari pergerakan. Akar gaya ini ditemukan dalam kurikulum School of Design in Basel, Swiss. Gaya ini muncul dari keinginan untuk mempresentasikan informasi secara objektif, bebas dari pengaruh asosiasi makna. Gaya tipografi internasional berkembang sebagai gerakan grafis modernis yang berusaha menyampaikan pesan dengan jelas dan lugas secara universal. Dua sekolah desain utama Swiss bertanggung jawab atas tahun-tahun awal gaya tipografi internasional. Sebuah teknik desain grafis berdasarkan grid work yang dimulai pada abad ke-19 menjadi inspirasi untuk memodifikasi kursus dasar di sekolah desain Basel pada tahun 1908. Tak lama kemudian, pada tahun 1918, Ernest Keller menjadi profesor di Kunstgewerbe Hochschule Zurich dan mulai mengembangkan kursus desain grafis dan tipografi. Postmodernisme adalah gaya yang pernah dipopulerkan pada tahun 1970-an dan 1980-an serta merupakan pertentangan dan desain modern yang minimalis, simpel dan lugas. Prinsip utama desain ini adalah kompleksitas, kontradiksi, dan cenderung menampilkan sisi yang maksimal dari suatu ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Hafiz Nur dari TKVA dengan NIM 21080650222. Saya akan menjelaskan tentang sejarah resume ke-14, tentang Corporate Identity and Visual System. Corporate identity adalah suatu bentuk visual dan ekspresi grafis dari citra dan identitas suatu perusahaan. Sebagai bentuk visual, corporate identity menampilkan simbol yang mencerminkan citra yang ingin disampaikan. Sedangkan sebagai suatu ekspresi grafis, corporate identity dapat diciptakan dan mempengaruhi masa depan dari perusahaan tersebut. Fungsi identitas visual adalah untuk memindahkan identitas ini ke dalam bentuk grafis sehingga setiap orang yang melihatnya akan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai identitas perusahaan atau organisasi melalui logo dan stationery perusahaan, yaitu kop, surat, dan kartu nama. Pada era modern seperti ini, identitas visual berkembang di mana saja
banyak perusahaan yang memproduksi jenis barang yang sama, maka diperlukan suatu identitas untuk membedakan produksi perusahaan A dengan produksi perusahaan B. Maka dibutuhkan sebuah identitas yang kuat sebagai sarana untuk menciptakan image atau kesan yang ingin disampaikan. Dalam menciptakan suatu corporate identity, seorang desainer komunikasi visual haruslah mengetahui kesan yang ingin disampaikan oleh perusahaan tersebut dan mengimplementasikan pada identitas visual yang diciptakan. Menjelaskan tentang resume tugas ke-15, Digital Revolution and Beyond. Revolusi digital adalah perubahan dari teknologi mekanik dan elektronik analog ke teknologi digital yang telah terjadi pada tahun 1980 dan berlanjut sampai hari ini. Revolusi itu pada awalnya mungkin dipicu oleh sebuah generasi remaja yang lahir pada tahun 80-an. Analog dengan revolusi pertanian, revolusi industri, revolusi digital menandai awal era informasi. Revolusi digital ini telah mengubah cara pandang seseorang dengan menjalani kehidupan yang sangat canggih saat ini. Sebuah teknologi yang membuat perubahan besar kepada seluruh dunia, dari mulai membantu mempermudah segala urusan sampai membuat masalah karena tidak bisa menggunakan fasilitas digital yang semakin tinggi ini dengan baik dan benar. Berikut sejarah singkat mengenai revolusi digital dalam perkembangan teknologi di dunia. Tidak dapat disangka bahwa zaman ini ditandai oleh revolusi digital di bidang grafis, sebab mesin ketik dan kertas yang untuk mengetik sudah lama ditinggalkan. Demikian juga di bidang seni visual, mulai menyingkirkan media konvensional. Misalnya ide untuk lukisan, gambar, dan hasil final dibuat dengan media konvensional. Revolusi digital ini menurut Philip B. Marks dimulai pada akhir tahun 80